Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya sholatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita di majlis Jumat ini menjadi muqaddimah duduknya kelak kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat mengikuti suri tauladan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang tiada terukur, daimil ihsani. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat daimil ihsani. Setiap detik Allah berikan kepada kita nikmat sehingga detak jantung pun itu adalah salah satu nikmat yang kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang ingin kita dustakan? Dan sungguh itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan cahaya. Dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengenal sholat, zakat, puasa, haji, dan bagaimana berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sesama manusia. Di Jumat yang mubarak ini, tidak lupa khatib berwasiat agar kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Definisi takwa yang paling sederhana adalah baik kepada Allah, baik kepada makhluk. Itu adalah takwa yang paling sederhana. Maka ketika kita sudah baik kepada Allah dan baik kepada makhluk, maka kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya kelak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jumat yang berkah ini, khatib ingin membagikan salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalan yang lain agak sulit. Syarat sholat diterima oleh Allah di dalam kitab Suratul Taufik itu adalah niat karena Allah.
Yang kedua adalah makanan yang masuk ke dalam mulut itu harus halal. Yang ketiga, baju, badan dan seluruh tempat sholat itu harus suci dan bersih. Maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun puasa, haji dan zakat harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Tapi ada salah satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kepada kita puasa, tapi Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kepada kita zakat, tapi Allah tidak zakat. Tapi ada di sini salah satu amalan Allah pun mengerjakannya, yaitu adalah sholawat. Di dalam ayat suci Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah yang memulai langsung. Innallaha wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya yusholluna, mereka bersolawat, 'alan nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan seluruh para malaikat bersolawat. Lalu kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim menjelaskan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat hanya satu kali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi biha asyra, Allah membalas langsung 10 kali. Allah balas dengan kasih sayang dan rahmatnya 10 kali. Masya Allah, sungguh luar biasa. Kelak pada hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan matahari hanyalah 1 jengkal di atas kepala. Seluruh manusia akan menerima hasil perbuatannya. Kita akan melihat ada orang yang tenggelam dengan keringatnya yang sangat luar biasa. Tenggelam, tidak bisa bernafas dengan keringat, bukan dengan air, karena matahari hanyalah 1 jengkal. Di situ para manusia berbondong-bondong mencari pertolongan dari Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan kurang lebih 500 tahun perjalanan, sungguh perjalanan sangat panjang sekali. Ketika seluruh manusia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Yali," kata baginda, "syafaat itu ada padaku," kata baginda Nabi. Maka beruntung siapa yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang telah dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, di antara kita semua pasti mudah akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna bi," sesungguhnya yang paling dekat yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, kata baginda Nabi. Yang paling dekat denganku, kata baginda Nabi, kelak pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, mereka yang paling banyak bersolawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selama hidupnya mereka banyak bersolawat kepada baginda Nabi, maka orang itu akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada suatu kisah dari ulama. Kisah ini ada di kota Yaman, Hadramaut. Ulama ini pernah bercerita ada seorang wanita yang mempunyai seorang anak, anaknya 1. Wanita ini sepanjang hidupnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang jalan dia sholawat, sedang ke pasar dia sholawat, sedang pekerjaan yang mubah dia sholawat. Apapun yang dia lakukan, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika wanita ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, keesokan malamnya anaknya bermimpi. Anaknya bermimpi bertemu dengan ibunya di alam mimpi. "Assalamualaikum wahai ibuku. Apa yang engkau dapatkan di alam barzah? Bagaimana kondisimu di alam barzah?"
Kemudian ibunya ini menjawab, wahai anakku, sesungguhnya ketika tanah sudah pada jatuh di atas kepalaku, ketika saat itu gelap, orang-orang bepergian dan aku mendengar suara mereka, aku disitu merasa kesepian dan aku menunggu malaikat mungkar nakir. 1 jam aku tunggu, malaikat mungkar nakir tidak datang. 2 jam aku tunggu, tidak datang. 3 jam aku tunggu, tidak datang. Sampai 5 jam aku tunggu, tidak datang malaikat mungkar nakir. Ada apa kan? Lalu di saat itu kakiku pun bergerak, tangan-tanganku pun bergerak sebelah kananku. Lalu dinding di sebelah kakiku itu runtuh. Dinding di sebelah kananku pekuburannya runtuh, tangan-tangannya runtuh, sehingga aku pun dapat bergerak seperti manusia biasa. Dan aku melihat cahaya yang terang benderang. Di saat itu aku melihat taman-taman surga, banyak pohon-pohon, banyak keindahan, banyak burung yang berkicau, dan di situ aku melihat ada bidadari. Akhirnya aku datang menemui bidadari itu. Wahai bidadari, aku Fulan bin Fulan telah meninggal dunia. Namun malaikat mungkar nakir kenapa tidak datang? Akhirnya bidadari ini berkata, wahai ibu Fulan bin Fulan, sesungguhnya engkau ini sudah ada di surga. Engkau sudah ada di surga berkat sholawat yang kau lakukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap apapun engkau berselawat kepada baginda Nabi, dan ini adalah balasanmu. Engkau langsung berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sholawat. Mudah-mudahan kita semua kelak akan dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu bi qawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.